Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, yang pada malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang Atem Melech Haaretz, yang artinya adalah kamu adalah garam bumi. Mari kita membuka kitab suci kita bersama-sama sebagai dasar firman Tuhan pada malam hari ini di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal kelima ayat yang ke-13. Saya rasa tidak susah kita menemukan ayat ini, saudara, karena ini bukan ayat yang asing buat kita. Sudah ketemu semua? Sudah ya, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras sehingga kita bisa mendengarkan suara kita sendiri. Alef, Bet, Gimel. Kamu adalah garam bumi. Tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia akan diasinkan? Dia tidak lagi berguna sama sekali selain untuk dibuang keluar dan diinjak-injak oleh manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengajaran soal garam dan terang bumi ini adalah pengajaran kedua Yesua yang diajarkan kepada Yesua kepada kita setelah pengajaran tentang 9 ucapan bahagia. Bagi orang-orang goyim atau bagi orang-orang kebanyakan, ketika mereka ditanya, kalau kamu mendengar tentang kata garam, yang pertama kali terlintas di pikiranmu kira-kira apa? Nah, seringkali saya perhatikan ketika orang ditanya soal garam, yang pasti pertama kali terlintas di pikirannya apa, saudara? Asin, betul sekali. Nah, tetapi terlepas dari rasanya yang asin, kita pasti tahu kalau garam itu punya banyak fungsi atau manfaat. Beberapa di antaranya kita pasti tahu kalau garam itu juga dipakai sebagai pengawet makanan. Zaman dulu, saudara, jauh sebelum ada kulkas atau orang menyebut kulkas atau disebut lemari pendingin atau lemari es. Ketika orang itu mau mengawetkan daging atau bahan makanan, orang itu akan pakai garam, saudara, untuk mengawetkan daging dan bahan makanan lainnya. Lalu kalau saudara coba lihat juga ada orang jualan es puter, es tungtung itu ya. Di dalam di sekitar tabung es puter itu selain ada es batu, juga akan ditabur garam krosok. Tujuannya supaya apa? Supaya dinginnya itu awet, saudara. Nah, proses pengawetan makanan yang dulu dilakukan oleh orang-orang zaman dulu itu disebut dengan brining. Brining itu proses pengawetan makanan dengan cara merendam bahan makanan atau daging ke dalam larutan garam atau ke dalam air garam. Nah, garam dijadikan sebagai pengawet ini karena garam itu punya satu kemampuan untuk menyerap kelembapan pada makanan atau bahan makanan. Lalu kita juga tahu, saudara, garam itu juga punya fungsi yang lain. Untuk apa, saudara? Garam itu untuk meningkatkan rasa manis dan mengurangi rasa pahit. Mungkin sampai di sini saudara berpikir, lawiyah itu kan asin toh, Pak. Kok malah diomongke meningkatkan rasa manis dan mengurangi rasa pahit. Ini benar, saudara, ini bukan bercandaan ya. Kalau saudara pernah masak pare, ngerti pare ya? Pare yang pahit. Itu biasanya pare itu sebelum diolah dikasih apa? Kasih garam. Nah, sebetulnya ketika orang kasih pare dengan garam, sebetulnya tujuannya orang itu sedang meningkatkan rasa manis dan mengurangi rasa pahit, tapi lewat garam. Sekalipun saya katakan rasa manisnya itu tentu tidak bisa mengalahkan rasa pahitnya pare. Lalu garam itu juga bisa berfungsi sebagai peningkat tekstur pada makanan.
Garam itu juga bisa berfungsi sebagai sumber nutrisi, dan garam itu juga bisa mencegah tekanan darah. Tapi tekanan darah apa? Tinggi apa rendah? Rendah. Kalau mencegah tekanan darah tinggi ya enggak. Ya, karena saya itu seneng garam. Maka saya itu kadang sering pusing di tengkuk, cengal itu sering pusing. Ya, bahkan saya masih ingat saudara, terkadang kalau ada jual manisan, saya enggak beli manisannya. Begitu lewat, saya masih ingat ya, waktu saya lewat di samping Citraland, itu kan ada pos polisi itu. Nah, kalau ke sini mau ke Jalan Anggrek, nah di ujung sebelah pos polisi itu biasanya ada jual manisan. Nah, biasanya kalau saya lewat situ, saya sering beli, saudara. Cuman yang saya beli bukan manisannya, yang saya beli garamnya. Sampai suatu hari saya ya geli juga. Begitu saya lewat agak kenceng, mata saya lihat ada jualan manisan, wah mata saya hijau, saudara. Ya, terus terang yang saya senangi itu garamnya, garam manisannya. Lah karena saya kenceng, saya ngerem, saya minggir langsung, saya kasih hazard, saya buka kaca, Pak, tuku ya, ya saya bilang beli garamnya aja. Pinten Mas? 10.000 lho, tuku ya kok akeh meneng apa? Wis pokoke nggo pakan mirmut, saya bilang gitu, ya. Timbang jawabnya kelamaan, saya bilang nggo pakan mirmut gitu. Nah, jadi garam itu juga punya fungsi untuk mencegah tekanan darah rendah. Nah, ini adalah beberapa di antara fungsi garam, saudara. Tapi saya katakan apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah fungsi garam yang kebanyakan orang ketahui dan terlintas di pikirannya ketika orang itu ditanya, kalau saya tanya tentang garam, kira-kira apa yang terlintas di pikiranmu? Ini kalau kita tanya kepada orang kebanyakan, saudara, atau saya sebut orang kebanyakan itu dengan orang goyim. Tapi lain halnya, saudara, ketika kita bertanya soal garam, dan ketika kita bertanya soal ayat di dalam kitab Matius 5 ayat 13 kepada orang-orang Yahudi, ayat yang tadi kita baca ini, saudara. Secara khusus orang-orang Yahudi yang terjun dalam dunia militer atau saya sebut sebagai tentara, ternyata yang ada di benak atau pikiran orang Yahudi pertama kali ketika ditanya soal garam itu tidak sama seperti apa yang ada di pikiran kita, saudara. Kalau goyim, pikirannya garam itu apa tadi? Asin. Tapi orang-orang yang terjun di militer Yahudi atau tentara-tentara Israel, ketika ditanya tentang garam, atau ketika kita tanya soal ayat Matius 5 ayat 13 yang dikatakan Atem melah haaretz, kira-kira apa yang ada di dalam pikiranmu? Orang Yahudi akan mengatakan garam itu untuk menekan musuh. Maksudnya apa, saudara? Jadi ketika katakanlah bangsa Israel itu perang dengan bangsa lain, dan suatu saat ketika dalam peperangan mereka mengadakan satu waktu untuk gencatan senjata, dan dalam gencatan senjata itu mereka mengadakan satu negosiasi, maka ketika pihak musuh ini dikasih satu persyaratan oleh bangsa Israel, tapi pihak musuh itu tidak mau atau tidak bisa mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh bangsa Israel dalam negosiasinya, maka tentara Israel itu akan menabur garam dalam jumlah yang banyak. Di mana, saudara? Di atas tanah musuh, saudara. Sehingga ketika tanah milik musuh mereka ini ditaburi garam dalam jumlah yang banyak, maka tanah itu cepat atau lambat akan menjadi tanah yang tidak bisa ditanami oleh apapun. Memang tanah sebetulnya sudah mengandung garam. Jadi kalau saudara ambil 1 sendok tanah lalu saudara coba cek di laboratorium, pasti akan ada kandungan garamnya. Ya, jadi tanah itu memang sebetulnya sudah mengandung garam. Dan dengan kadar garam tertentu,
ini akan menjadi mineral yang berguna dan baik untuk tanah tersebut. Cuman masalahnya saudara, kalau jumlah garamnya itu terlalu banyak, garam itu justru bisa merusak tanah dan membuat tanah itu tidak bisa ditanami apapun. Jadi dari sini saudara, kita bisa tahu dahsyatnya garam itu. Di satu sisi dia bisa menjadi sumber nutrisi dan menyehatkan, tapi kalau kita perhatikan di sisi lain, garam itu juga bisa dalam tanda kutip membunuh tanah. Nah, dari hebatnya garam ini saudara, Yesua memperumpamakan kita orang-orang percayanya. Dia katakan apa saudara? Atem melah arets. Artinya apa? Kamulah garam dunia atau kamulah garam bumi. Dan perlu saudara ketahui, ketika Yesua memperumpamakan kita sebagai garam bumi, tentunya Yesua itu bukan berangkat dari sesuatu yang tidak ada alasannya. Ketika Yesua memperumpamakan kita sebagai garam bumi, pasti Yesua itu punya maksud. Dan ini artinya, kalau kita dikatakan sebagai garam bumi, sebagai garam, kita itu harus punya prinsip iman yang kuat. Iman yang saya katakan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Yang satu di antaranya, pengaruh itu datang dari kekacauan yang sedang terjadi di dunia ini. Ya, karena kenapa saudara? Kok kalau kita itu sudah dikasih label garam bumi atau garam dunia, maka kita itu harus punya prinsip iman yang betul-betul tidak hanya kuat saya katakan, tapi harus benar-benar firm atau teguh. Nah, iman kalau sudah firm atau teguh, itu mau digoncang seperti apapun, dia tidak akan goncang. Nah ini kalau kita sudah punya label garam dunia, kita itu juga harus punya prinsip iman yang kuat. Iman yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Yang satu di antaranya, pengaruh itu bisa saja datang dari kekacauan dunia ini. Karena apa saudara? Karena dari kita nanti, orang yang tawar imannya itu akan diasinkan lagi imannya. Ya, diasinkan di sini saya kasih tanda kutip. Tentunya bukan orang itu kalau sudah mulai malas-malasan ke kehilat, terus kita datangi ke rumahnya, kita siram air garam. Bukan seperti itu saudara ya. Tapi yang dimaksud diasinkan di sini karena kita itu sudah dikasih label garam bumi, kita harus punya prinsip iman yang kuat. Karena dari kita nanti, ketika ada orang-orang di luaran sana atau saudara-saudara satu iman dan satu roh kita, imannya itu mulai tawar, tugas kita itu membuat supaya iman mereka itu jadi asin lagi saudara. Nah pengertian ini saudara, ini datang dari arti huruf mem di dalam kata melah yang artinya garam. Di mana huruf mem ini memiliki arti mighty yang artinya kuat, berkuasa. Dan ini berbicara soal prinsip iman. Kuat dan berkuasa ini berbicara soal prinsip iman. Lalu huruf mem itu juga punya arti many chaos atau kekacauan-kekacauan. Huruf mem juga punya arti turbulent atau bergolak. Huruf mem itu juga punya arti mayim yang dalam bahasa Ibrani itu artinya air. Di mana air ini juga berbicara tentang orang banyak. Karena air di dalam nubuatan kitab Gilyahna atau kitab Wahyu 17 ayat 15. Air ini adalah kata sandi atau simbol dari orang banyak, kumpulan besar orang dari berbagai bangsa, kaum dan bahasa. Jadi sekali lagi saudara, kenapa kalau kita sudah dikasih label garam bumi, kita itu harus punya prinsip iman yang kuat. Karena nanti kita akan berhadapan dengan orang-orang yang ketika berhadapan dengan kerasnya dunia ini, orang-orang tersebut ada yang akan mulai lemah imannya. Dan setelah lemah imannya, pada saat di fase dia lemah imannya, kalau tidak segera kita angkat,
orang itu akan masuk ke fase berikutnya yang tidak menutup kemungkinan kemudian dia akan menjadi tawar imannya. Nah, disitulah saudara, ini artinya juga kita yang harus punya prinsip iman yang lebih kuat dulu. Itu supaya apa? Supaya kita bisa mengangkat orang-orang atau saudara-saudara kita yang imannya itu sudah mulai kendor atau lemah. Seperti yang kita saksikan dengan mata kita sendiri, saudara. Dunia sekarang ini juga sedang bergolak atau bergejolak. Bahkan dunia ini bisa saya sebut sedang tohu wafohu. Tohu wafohu itu artinya tidak berbentuk. Mungkin saudara berpikir, Pak, bagaimana bisa Bapak mengatakan dunia yang sekarang ini tertata rapi, tapi Bapak katakan dunia sedang tohu wafohu atau tidak berbentuk. Saya mengatakan dunia ini sedang tohu wafohu karena kalau kita perhatikan wajah dunia ini, wajah dunia sekarang ini tepat ketika kita berkumpul malam hari ini di Kehilat dan kita perhatikan wajah dunia ini tidak sama seperti dunia sebelum 2 tahun yang lalu. Kalau saudara perhatikan, tidak usah jauh-jauh, kita yang ada di tempat ini saja dengan 2 tahun yang lalu kira-kira sama tidak saudara? Tidak sama. Hal yang paling membedakan apa? Kita datang ke Kehilat ada yang pakai apa ini? Masker. Tapi 2 tahun yang lalu kita tidak ada berangusnya sama sekali. Ya, kita datang ke Kehilat itu dengan wajah kalau ganteng ya kelihatan gantengnya, kalau keriput ya kelihatan keriputnya. Tetapi sekarang semua yang keriput sama-sama kelihatan cantik, saudara. Ya, karena keriputnya ketutup masker. Jadi kalau saudara perhatikan, kenapa saya katakan dunia itu sekarang sedang tohu wafohu? Karena wajah dunia ini sekarang ini tidak sama dengan dunia sebelum 2 tahun yang lalu. Sekalipun saya katakan dunia sebelum 2 tahun yang lalu itu sebetulnya juga sudah kacau balau, diacak-acak setan. Cuman tidak sekacau balau sekarang. Kalau dulu itu kacau balaunya, dibuat kacau balaunya itu masih terkadang terselubung, tidak terang-terangan. Tapi kalau saudara perhatikan sekarang ini setan mau bikin kacau balau itu terang-terangan. Kamu suka tidak suka, kamu harus mau terima kekacauan ini. Ibarat kata saya ngomong seperti itu, saudara. Ya. Dan kalau kita perhatikan juga, saudara, berapa banyak orang-orang di dunia ini yang imannya kalau kita perhatikan itu sudah tidak asin lagi seperti garam. Kalau kita perhatikan gejolak yang sekarang ini sedang terjadi di seluruh belahan dunia itu membawa orang-orang yang ada di dunia ini termasuk orang-orang percaya Tuhan mengikuti arus dunia ini. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bahwa seperti apapun keadaan dunia ini, ingatlah baik-baik, Yesua itu sudah memberi label untuk kita. Labelnya ditulis apa tadi? Atem, Melah, Haaretz. Yang artinya apa? Kamu adalah garam bumi. Ya. Asal saudara tahu, Yesua itu tidak ngomong Atah, Melah, Haaretz. Atah dan Atem itu sama-sama menunjuk kepada orang. Kamu gitu artinya. Misalkan saya tunjuk siapa? Ivan, kamu. Saya bisa ngomong Atah. Atah itu artinya kamu. Ya. Tapi Yesua itu tidak menulis atau mengatakan dengan kata Atah. Tapi dia katakan dengan kata Atem. Atem itu artinya you all. Atau kita semuanya. Atau kamu semuanya. Kalau dalam bahasa Indonesia secara letterless. Nah ini artinya saudara, kalau kamu itu garam atau ketika kita disebut kamulah garam dunia. Nah kalau dikatakan kamu garam, kamu itu harus yang mempengaruhi keadaan, bukan yang terpengaruh oleh keadaan. Ini jelas sekali saudara. Ketika Yesua itu mengatakan Atem, Melah, Haaretz, di situ sebetulnya ada satu pesan penting yang Yesus sedang sampaikan kepada kita.
Kalau kamu itu sudah tak kasih label yang pertama atah melah haaretz, dan yang kedua atem melah haaretz, dan yang kedua atem or haolam, kamulah terang alam semesta ini. Ini artinya kalau kamu tak kasih label kamulah garam dunia, itu artinya kalau kamu jadi orang, itu harus jadi orang yang mempengaruhi keadaan, jangan terpengaruh dengan keadaan. Kalau kita perhatikan garam di laut, saudara, bukankah garam di laut itu juga begitu? Ketika garam ada di laut, dia itu tidak sendirian bersama-sama dengan air laut. Garam ketika ada di laut, dia tidak sendiri cuman sama air laut. Apakah seperti itu, saudara? Enggak. Tapi garam itu juga bercampur dengan mineral-mineral. Bahkan saya katakan garam itu juga bercampur dengan logam berat lainnya. Tapi kalau kita perhatikan, apakah ketika garam itu bercampur dengan logam berat dan ketika garam itu bercampur dengan mineral-mineral lainnya, lantas itu kemudian merubah rasanya garam? Tentu saja tidak, saudara. Kalau saudara tidak percaya, saudara tidak perlu nyidu air garam. Ya, saudara cukup pergi ke Pantai Marina, di pinggiran Pantai Marina, terus saudara berdiri di batu-batu yang ada di pinggir Pantai Marina. Nah, nanti tunggu sampai ada ombak datang, terus airnya nyiprat. Nanti pada saat ombak datang melet semua. Ya, nanti coba rasakan cipratan air laut. Saya mau tanya, kira-kira air laut yang nyiprat kena lidah saudara, kalau saudara melet semua, itu isinya cuma garam atau ada isi yang lain? Ada yang lainnya, ya. Ini artinya saudara, garam itu mau kecampuran merkuri, garam itu mau kecampuran lumpur, garam itu mau kecampuran air sabun, garam itu mau kecampuran air kencing, garam itu mau kecampuran sampah, bahkan saya katakan garam yang ada di air laut itu mau kecampuran oli kapal yang pekat sekalipun yang bocor dari satu kapal. Garam tetaplah garam dan dia tetap asin. Betul, saudara? Dia mau kecampuran apa saja. Dia mau kecampuran bangkai tikus, begitu nyiprat, mbok dilat, ya rasanya tetap asin. Rasa tikusnya ndak ada. Ya, rasa tikusnya kalah sama rasa asinnya karena bangkai itu sudah diawetkan melalui rasa asin itu. Dan ini saudara tidak lain berbicara soal kualitas iman kita. Yang saya katakan kualitas iman kita itu harus firm, teguh. Tidak hanya saya katakan kualitas iman kita sekarang itu cuma kuat itu tidak cukup. Tapi kualitas iman kita itu harus firm atau teguh, tidak boleh terpengaruh apapun. Maka saya katakan saudara itu juga tidak boleh terpengaruh ya dengan orang-orang yang sedang ada di luaran sana. Kalau saya tegas-tegasan ngomong saudara, saudara itu tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang yang sekarang ini di luaran sana sedang rame-ramenya ngisi tubuhnya dengan barangnya anti Hamasiyah. Ingat, saudara tidak boleh terpengaruh. Tapi kalau Yesua yang kita imani mengatakan, aku tidak setuju, aku keberatan, ya kita itu harus menghargai keberatan hatinya Yesua. Karena apa, saudara? Karena ketika kita menerima barang tersebut, saat itu juga kita itu sebetulnya tanpa kita sadari, kita itu sedang menyingkirkan darah Yesua. Yang saya katakan darah Yesua itu dulu pernah ngocor langsung dari atas kayu salib keluar dari tubuh Yesua demi jiwa kita supaya jiwa kita itu hidup. Ya, ini kenapa saya itu tegas-tegasan katakan, ndak usah kita ikut euforia orang-orang yang ada di luaran sana. Kalau mereka sekarang ini sedang rame-ramenya berbondong-bondong justru minta diisi, ya sudah biarkan mereka. Ya, karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang ini. Tapi saya memberitahu ini karena sebetulnya ketika orang itu menerima barang tersebut, dia itu sebetulnya sedang menyingkirkan darah Yesua
keluar dari tubuhnya dan memberikan tempat untuk barang tersebut di dalam kehidupannya. Padahal saudara, darah Yesua itu bukan darah yang murah. Jangankan darah Yesua, saudara beli darah di PMI. Berapa, ada yang tahu enggak harganya darah di PMI? Satu kantong itu berapa? Ada yang tahu enggak darah di PMI, ada yang pernah beli? Harganya saya dengar ratusan ribu loh saudara. Artinya bukan satu harga yang murah. Ya, dan itu pun ketika kita mendadak nyari darah, mendadak cari darah, belum tentu ada. Tapi hebatnya darah Yesua, apapun golongan darah kita, darah Yesua itu selalu cocok dengan kita. Dan itu kalau sudah cocok, kalau saudara isi dengan yang lain, saudara sedang menyingkirkan darah Yesua keluar dari tubuh saudara. Maka saya harap saudara memberikan satu perhatian yang sungguh-sungguh. Kalau memang sudah terjadi, rendahkan dirimu sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Serendah-rendahnya minta belas kasihan dan kemurahan Bapa Yahweh. Saya ingin ajak kita merenungkan satu hal Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, setelah beberapa kali kita diberitahu soal keberatan hati Yesua, soal barangnya si anti Hamasyah ini, kira-kira sekarang ini bagaimana dengan sikap saudara? Saudara tidak perlu menjawab secara lisan, tapi cukup saudara jawab dalam jantung hati saudara. Apakah ketika kita sudah beberapa kali diberitahu tentang barangnya si anti Hamasyah ini, kita setuju dengan Yesua, atau kita justru tetap nekat nerjang? Saya tidak tahu saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang saya suka heran dengan orang ini. Saya mau cerita saja saudara ya, soal keheranan saya dengan orang yang saya katakan sudah diberitahu dan sudah ngerti kebenarannya. Tapi saya perhatikan orang ini bukannya mengambil satu sikap untuk bertobat dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Bapak Yahweh itu memberikan belas kasihan dan kemurahan. Tapi saya dapat banyak informasi yang masuk ke saya, yang memberitahu saya kalau akhir-akhir ini banyak orang yang membuat satu gambar atau satu wallpaper yang kalau saya perhatikan setelah informasi itu diberikan ke saya, wallpaper itu saya perhatikan bentuknya template saudara. Template itu artinya wallpaper sudah jadi, terus di tengahnya bolong. Ya, di tengahnya ini gambar bolong. Nah di tengahnya nanti ini bisa kita isi dengan foto kita. Kalau hanya wallpaper seperti itu dan kita ngisi foto di tengahnya, saya rasa tidak jadi masalah. Cuman terus terang orang itu kok tidak perhatian ya dengan tulisan, dengan captionnya. Saya banyak dikirimi, banyak informasi yang masuk ke saya. Di situ saya merenung, tulisannya itu saya bangga sudah diisi yang ketiga. Sekalipun di situ tidak ditulis sudah diisi yang ketiga, enggak. Ya, tapi saudara ngerti sendiri yang ketiga itu apa maksudnya. Di situ ada kata-kata saya bangga. Di sini saya hanya merenung. Barang seperti itu yang dibanggakan apanya sih, gitu loh. Kita sudah ngerti kebenaran, kita sudah dikasih tahu kebenaran, tapi kenapa yang seperti itu yang menjadi keberatan hatinya Yesua itu justru kita banggakan. Di situ saudara, jujur saja, sekalipun dia bukan keluarga saya, tapi karena sebagian besar saya mengenal orang-orang ini, jujur saja saat itu hati saya sedih. Ya, kenapa saya sedih? Karena ada beberapa orang-orang ini yang saya kenal, dia juga adalah orang-orang yang percaya Bapa Yahweh. Dia menyembah Bapa Yahweh dan dia juga melayani Bapa Yahweh. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika hati saya sedih memikirkan mereka yang mungkin kalau menurut saya mereka tidak tahu bikin wallpaper seperti itu. Karena kalau kita perhatikan saudara, apa
yang kita lakukan di alam roh itu sudah mendahului apa yang kita ucapkan, termasuk apa yang kita tulis, saudara. Kalau di situ dikatakan saya bangga sudah diisi untuk yang ketiga kalinya, sebetulnya kita itu sedang approve, setuju di alam roh itu dengan si anti Hamasyah atau programnya anti Hamasyah ini. Maka itulah saudara yang membuat saya itu jujur saja ikut sedih. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya sedih, waktu itu Tuhan itu memberikan satu penghiburan untuk saya. Waktu itu Bapak Yahweh kasih satu penghiburan untuk saya yang datang dari adik saya sendiri, Pak Dedeng, melalui kedua anak-anaknya. Saya dapat satu kabar kalau Pak Dedeng ini sekarang sudah memindahkan sekolah kedua anaknya, Denis dan Dito. Karena saya mendengar satu kabar sekolahnya Denis dan Dito yang lama itu tidak bisa atau tidak memperbolehkan siswa-siswanya yang belum diisi barang tersebut untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Mungkin saya tidak tahu apakah Pak Dedeng ini sudah negosiasi macam-macam, tapi saya rasa Pak Dedeng sudah melakukan itu. Dan setelah mungkin diadakan negosiasi dan tetap tidak bisa, kalau tidak diisi barang itu tidak bisa ikut PTM. Akhirnya Pak Dedeng ini putuskan untuk memindahkan sekolahnya Denis dan Dito. Di sini saudara, saya cukup terhibur. Dan saya yakin Yesua itu juga sangat terhibur rohnya. Karena apa? Ada orang-orang yang masih teguh memegang iman di dalam Yesua. Bahkan saya katakan Pak Dedeng itu tidak hanya teguh memegang imannya tanpa membayar harga, tapi dia juga benar-benar membayar harga. Dan saudara tahu, bayar harganya itu tidak cuma dengan perasaan, tapi bayar harganya itu benar-benar juga bayar dengan duit, pakai uang, saudara. Saya dengar katanya untuk masuk ke sekolah yang baru, memasukkan ke sekolah yang baru untuk Denis dan Dito, itu Pak Dedeng keluar uang 8 juta. Ya, coba saudara renungkan harga yang mahal dalam tanda kutip untuk sebuah ketaatan. Ya, saudara jangan berpikir lah Pak Dedeng kan hidupnya diberkati Tuhan, buat dia uang segitu enteng. Saudara mikirnya jangan seperti itu, ya. Tapi berpikirlah, bukankah bisa ndak ketaatannya itu yang membuat kehidupannya diberkati? Betul saudara? Ya harusnya kita mikirnya seperti itu. Jangan kita berpikir, oh ya wae, Pak Dedeng duitnya akeh, uangnya banyak, gampang untuk dia mindahkan anaknya. Kita mikirnya jangan seperti itu, tapi berpikirlah, bisakah ketaatannya itu yang membuat kehidupannya diberkati? Saya katakan sangat bisa. Padahal saudara, saya mendengar juga katanya Denis itu hanya kurang setahun lagi lulus dari sekolah itu. Ya kalau bahasa kita nyebutnya dengan bahasa kita sehari-hari, ya apa rugi, ya cuman kurang setahun, mbak sudah, kalau udah cocok diteruskan dululah. Oh enggak bisa saudara, yang namanya ketaatan itu tidak mengenal timing. Kalau bisa dilakukan segera, lakukanlah segera. Karena Bapak Yahweh itu waktu-waktu ini dia mencari orang-orang yang tidak memandang waktu untuk taat kepada Tuhan. Saudara perhatikan ini baik-baik. Nah seharusnya saudara, iman kita itu seperti ini. Atau paling tidak katakanlah, kita mau taat tapi kita tidak punya uang untuk memindahkan anak kita. Dudukkan, kalau saya saudara tak tarik keluar. Tidak boleh pakai syarat ini, kalau diharuskan pakai syarat ini baru bisa PTM atau mengikuti pelajaran. Kalau tidak pakai bagaimana? Mohon maaf tidak bisa. Oke, saya tarik anak saya. Saya akan buat anak saya homeschooling. Saya sudah ngomong sama mereka berdua. Ya, kalau suatu saat sekolahmu memperketat aturannya, siap-siap ya, papa keluarin kamu dari sekolah. Ya, nanti papa sekolahkan
homeschooling aja, ya, sekolah dari rumah, malahane rasa tangisu. Jadi apa namanya? Kalau saya untuk taat, saya juga punya beberapa sikap. Satu di antaranya seperti itu, saudara. Saya akan tarik. Kalau saya tidak mau masukkan ke sekolah yang lain, saya akan tarik. Saya sekolahkan di rumah atau homeschooling. Seharusnya, saudara, iman kita itu seperti apa yang dilakukan Pak Dedeng ini. Yang dalam artian bukan berarti saudara harus mindahin sekolah anak saudara semua, enggak, ya. Tapi saudara bisa belajar dari ketaatan-ketaatan yang lain. Artinya benar-benar bayar harga gitu. Enggak hanya cuman ketika dikehilat kita ngomong, aku mengasihi engkau Yesua dengan segenap jantungku. Tapi begitu diperhadapkan dengan situasi begini, justru kita nganterin anak kita untuk diisi barang tersebut. Jadi kalau saudara ngomong taat dan mengasihi Bapak Yahweh, ingat, saudara itu bukan sedang ngomong sama manusia. Kalau sama manusia, apa yang saudara katakan janji saudara, itu mungkin sekali dua kali saudara belenjani, besok akan terekam. Alas paling nek wong kuwi sing ngomong ngapusi koya, ya. Tapi kalau saudara ngomong aku mengasihi Tuhan Yesua dengan segenap jantungku dan dengan segenap jiwaku, apa yang saudara katakan itu direkam loh sama Bapak Yahweh. Jangan main-main. Di alam roh itu terekam dan Bapak Yahweh itu merekam secara otomatis. Dan ingat, Bapak Yahweh itu akan selalu menunggu kapan engkau akan merealisasikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya iman kita seperti ini, ya. Punya iman yang kuat teguh. Sekalipun dunia itu menawarkan fasilitas macam-macam, kalau kita itu mau menerima barang tersebut. Harusnya iman kita seperti ini. Kalau Yesua itu ngomong no, ya kita harus no. Jangan Yesua ngomong no, kita yes. Ya ini kita namanya secara tidak langsung sedang ngajak berantem Yesua, gitu loh. Wong kita ini orang-orang percaya Yesua. Kalau Yesua katakan no, ya kita harus setuju. Oke, Yesua approve, aku juga no. Ya. Ini yang pertama, saudara. Sebagai garam itu harus mempengaruhi, tidak boleh terpengaruh apapun. Tadi saya sudah memberikan satu ilustrasi. Ketika saudara coba menjilat air garam, air laut yang mengandung garam, mau garam itu kecampur lumpur, garam itu kecampur sampah, bahkan ketika garam atau air garam, air laut itu kecampur bocoran oli kapal yang pekat, tetap rasanya bukan rasa oli, bukan rasa sampah, tapi rasanya tetap asin. Betul saudara? Dan ini artinya juga sebagai garam tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh logam berat lainnya. Salt is still salt. Garam tetaplah garam. Ini artinya seperti ini saudara, bahwa sebagai garam kita itu juga tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh apa ini? Logam berat lainnya. Ingat baik-baik ini, salt is still salt. Garam itu tetaplah garam. Ya, tadi saya memberitahu, mau dia kecampur sampah, dia kecampur oli, tetap rasanya rasa garam yang asin, bukan rasa oli. Jadi ini kata kuncinya saudara. Saya yakin dengan kata kunci ini, kata kunci logam berat ini saudara ngerti maksud saya. Karena apa? Karena disinyalir barangnya anti Hamasyah tersebut itu mengandung logam berat yang namanya merkuri. Jadi saudara harus paham maksud ini. Ini kata kuncinya. Saya yakin saudara pasti paham maksud saya ketika saya menulis kata logam berat di sini. Karena barangnya si anti Hamasyah itu disinyalir mengandung logam berat yang namanya merkuri. Dan kalau merkuri itu masuk dalam tubuh manusia, itu akan bikin kanker saudara. Baik-baiklah dengan Bapak Yahweh. Ya, saudara yang sudah diisi, saudara
Saya hanya bisa memberitahu baik-baiklah dengan Bapak Yahweh. Getarkan roh Bapak Yahweh supaya Bapak Yahweh itu mentahirkan barang tersebut dari tubuh saudara, secara khusus dari darah saudara. Ya. Saya ingat saudara, beberapa tahun yang lalu di tempat ini pernah ada seorang jemaat. Kalau saudara masih ingat namanya Pak Yanto. Ada yang ingat enggak? Pak Yanto yang suaminya Ibu Winarti. Saudara masih ingat ya, Mbak Win itu. Kalau saudara ingat, Pak Yanto, Pak Priyanto namanya, itu dulu pada saat masih muda, dia pernah cari ilmu kekebalan. Nah pada waktu dia sudah tua, dia bersaksi, dulu bagaimana? Nyari ilmu kebalnya pakai apa? Caranya gimana? Ya aku diisi sama merkuri. Saudara tahu, pada saat diisi, saat itu memang tidak terjadi apa-apa. Tapi pada masa tuannya, dia sangat menderita akibat darahnya itu sudah keracunan merkuri. Saudara tahu, kalau datang ke tempat ini, kulitnya orang itu, Pak Yanto itu tidak beda kayak ikan, saudara. Ya, yang kulitnya bersisik. Dan setiap kali ibadah, itu selalu begini, kukur-kukur, garuk-garuk. Kanan, kiri, garuk-garuk, begini. Nanti kalau istrinya duduk di sebelahnya, Dul, undangnya kan Dul. Dul, garuk ke gegerku. Ya, jadi sambil garuk-garuk begini. Itu setiap kali ibadah. Nanti selesai ibadah dia kan tidak langsung pulang. Ya, dia selalu main dulu seperti kita dulu ya. Sebelum pandemi, duduk-duduk seharian penuh. Kalau dia pulang jam 7 malam dari ibadah rison jam 8 pagi, ya seharian itu akan kukur-kukur, garuk-garuk terus seharian. Karena pada darahnya ini sudah keracunan merkuri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita ngerti betapa jahatnya kandungan yang ada di dalam barang tersebut. Maka saya memberitahu, baik-baiklah dengan Bapak Yahweh. Pakai waktu-waktu ini sungguh-sungguh benar-benar untuk saudara itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara punya waktu sedikit dimanapun saudara ada. Saudara bekerja, saudara naik motor, bawa hidupmu itu dalam roh doa. Dan minta roh pertobatan terus sama Bapak Yahweh. Supaya apa? Bapak Yahweh itu berkenan mentahirkan kandungan barang jahat di dalam barang tersebut yang sudah terlanjur masuk. Ya, sudah, saya katakan tidak usah merasa tertuduh terus, tapi mulai dan segera adakan pemberesan dengan Bapak Yahweh. Dan kita yang sudah diberi label garam dan harus tetap jadi garam, tidak boleh terpengaruh apapun. Ini juga diteguhkan oleh huruf lamet di dalam kata melah yang artinya garam. Di mana lamet itu memiliki beberapa arti. Yang pertama, lamet memiliki arti itu control, yang artinya untuk mengontrol atau mengatur. Lamet juga memiliki arti authority, yang artinya wewenang, otoritas atau kuasa. Dan lamet itu juga punya arti faith atau iman. Nah ini artinya saudara, orang percaya Tuhan, percaya Bapak Yahweh dan Yesua, sebetulnya itu punya otoritas penuh untuk menentukan sikap imannya. Dan orang yang percaya Bapak Yahweh itu harus yang mengontrol imannya, bukan justru imannya yang dikontrol. Saya percaya saudara, ketika Bapak Yahweh menciptakan garam, Bapak Yahweh pasti tidak asal menciptakan garam. Saya yakin garam itu diciptakan tidak hanya sebagai penyeimbang dari rasa-rasa lainnya. Tapi ketika Bapak Yahweh menciptakan satu barang, yang saya katakan barang itu punya taste atau rasa asin, yang kemudian barang itu disebut dengan garam, Bapak Yahweh ketika menciptakan garam itu pasti punya maksud. Kalau dalam konteks iman, maksud Bapak Yahweh menciptakan garam, dari sini kita bisa tahu saudara, dari kitab Matius 5 ayat 13 kita bisa ngerti. Kalau saudara peka dan saudara jeli, saudara membaca Matius 5 ayat 13, saudara akan ngerti maksud Bapak Yahweh menciptakan garam dan kemudian memperumpamakan kita sebagai garam bumi. Itu tidak lain, kalau dalam konteks iman,
Bapak Yahweh menciptakan garam itu karena selain garam itu dipakai sebagai standar iman, garam itu juga diciptakan Bapak Yahweh sebagai kontrol untuk iman kita. Ini yang harus kita ngerti. Artinya apa? Artinya ketika dunia ini menawarkan fasilitas-fasilitas, saudara itu tidak boleh asal menerima begitu saja fasilitas itu. Ketika dunia ini menawarkan berbagai macam kemudahan atau fasilitas-fasilitas, kita itu jangan asal terima, ya sudah sini, wong namanya privilege juga namanya fasilitas, ya sudah, wong dikasih fasilitas kok tidak mau. Yang benar sikap kita bukan seperti itu, saudara. Tapi selidikilah fasilitas itu. Kita harusnya selidiki apakah fasilitas itu akan membuat iman kita itu semakin baik, atau justru membuat iman kita tawar. Dan ketika tawar, iman kita akan sangat sulit untuk diasinkan lagi seperti garam. Karena ketika iman seseorang itu sudah tawar, saudara, untuk mengasinkannya lagi itu tidak mudah. Maka di ayat selanjutnya setelah Yesus mengatakan atem melah haolam, kamulah garam bumi. Yesus katakan apa? Bagaimana ketika garam itu sudah tidak asin lagi atau kehilangan asinnya? Bagaimanakah dia akan diasinkan lagi? Tidak ada yang bisa, gitu loh. Maka kalau kita diberikan satu penawaran fasilitas macam-macam dari dunia ini, jangan kita itu langsung terima begitu saja, tapi coba selidiki, kira-kira fasilitas yang dikasih ke aku ini kok mudah sekali ya. Padahal tidak semua orang bisa mendapatkan fasilitas itu, apalagi itu bukan satu fasilitas yang tidak bisa didapatkan semua orang. Tapi ini kok aku yang bukan siapa-siapa mendapatkan fasilitas itu dengan mudah. Seharusnya saudara, hikmat kita itu ngontrol. Kalau saudara punya kepekaan roh, seharusnya begitu dapat fasilitas semacam-macam, jangan malah kita itu geraya gitu loh. Wah, ya wis kene. Tapi ternyata begitu kita ambil itu justru menjerumuskan kita. Ya. Seharusnya selidiki dulu. Fasilitas itu akan membuat kualitas iman kita itu semakin baik, atau justru kualitas itu akan membuat iman kita tawar dan akan sangat kesulitan untuk diasinkan lagi seperti garam. Karena seperti halnya garam yang ketika menjadi tawar dia tidak bisa diasinkan lagi. Seperti itulah ketika iman kita itu sudah tawar. Maka seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, dan yang sudah pernah saya sampaikan di sini, kalau saudara itu sudah terlanjur menerima barang tersebut, sudah terlanjur diisi, ada satu hal juga selain saudara itu merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh, ada satu hal juga yang harus saudara lakukan. Saudara, kalau sudah terlanjur diisi dan saudara dikasih kartu aksesnya, perhatikan baik-baik. Jangan pernah saudara pakai lagi kartu akses itu untuk saudara mendapatkan fasilitas masuk kemana-mana. Perhatikan ini baik-baik. Selain merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang kedua, setelah saudara diisi, saudara pasti dikasih surat penyertanya. Tapi yang kedua, untuk kita itu membuat roh Bapak Yahweh yang bisa tergetar. Yang kedua, jangan saudara pakai lagi surat penyerta itu untuk saudara mendapatkan fasilitas bisa masuk kemana-mana. Karena apa saudara? Suka tidak suka, kalau saudara pakai surat penyerta itu untuk saudara mengakses kemanapun, mau mengakses ke mall, mengakses ke pusat-pusat pemerintahan, suka tidak suka, saudara itu berarti sedang approve atau setuju dengan si anti Hamasyah. Saudara berarti sedang approve atau setuju dengan programnya itu. Maka saya katakan kalau saudara sudah diisi ya sudah, tidak usah merasa tertuduh lagi, tapi lakukanlah, berusahalah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Selain merendahkan diri di hadapan Tuhan, jangan saudara pakai surat penyerta itu untuk mengakses masuk kemana-mana.
supaya saudara mendapatkan kemudahan. Karena kalau saudara pakai surat penyerta itu, saudara sama saja, saudara approve, saya setuju dengan programmu anti Hamasyah. Tapi katakanlah, ada di antara kita yang tidak mau dengar nasihat ini. Saya cuma mau ngomong seperti ini. Ketahuilah, pada saat saudara tetap memakai surat akses itu untuk masuk ke suatu tempat, katakanlah saudara masuk ke mall, di mana mall itu dijaga dengan satu penjagaan yang ketat dan tidak mungkin ada orang yang bisa lolos kalau tidak memakai surat penyerta itu. Tapi ketika saudara sampai di penjagaan itu dan kemudian petugas mengatakan, punya surat aksesnya? Saya punya. Lalu saudara tap, saudara scan, tit. Begitu bunyi tit, lalu petugasnya ngomong, mari silahkan masuk. Saya hanya mau ngomong begini, saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara tidak mau dengar nasihat firman ini, silahkan, itu hak saudara. Tapi asal saudara tahu, begitu petugas penjagaan itu mengatakan, tit, silahkan masuk karena Anda sudah terdaftar, ketahuilah bahwa saat itu juga ketika saudara masuk, ada satu hati yang sedang saudara sakiti, dan hati itu tidak lain adalah hatinya Yesua. Perhatikan ini baik-baik. Sepertinya hanya kayak kita masuk begitu saja. Tapi asal saudara tahu, saudara itu sudah menyakiti hatinya Yesua. Kenapa? Yesua katakan no, aku tidak setuju dengan barang itu. Tapi kenapa? Hanya untuk supaya kamu bisa masuk mall, kamu rela menyakiti hatiku. Jadi saudara harus mengerti, begitu saudara scan tik dan saudara disetujui untuk masuk, lalu petugas penjagaan mengatakan, silahkan masuk karena Anda sudah terdaftar. Asal saudara tahu, saat itu juga begitu langkah kakimu masuk ke tempat perbelanjaan itu, saat itu juga ada satu hati yang sedang saudara sakiti, dan hati itu tidak lain adalah hatinya Yesua. Kita saudara, itu tidak perlu malu dan takut kalau kita itu harus berbeda dengan dunia ini. Ya, saudara perhatikan ini baik-baik. Sebetulnya kita itu tidak perlu malu dan takut kalau kita itu harus berbeda dengan orang-orang dunia ini. Karena memang kita bukan berasal dari dunia ini seperti kitab suci katakan. Jadi sebetulnya kalau sudah dikatakan tetapi kamu itu bukan berasal dari dunia ini, ya kita tidak perlu malu dan kita tidak perlu takut kalau kita itu berbeda dengan orang dunia. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, wah Pak, tapi di gereja lain yang juga nyembah Bapak Yahweh, itu bahkan mereka banyak Pak, bahkan jemaatnya diisi semua. Hampir tidak ada jemaatnya yang tidak diisi. Ya bahkan gembalanya juga diisi. Itu kan orang-orang yang sama-sama dengan kita loh Pak. Mereka bukan orang Kristen kebanyakan. Mereka juga nyembah Bapak Yahweh dan Yesua. Kan saya malu Pak, kalau pas kumpul sama mereka ditanya, kamu diisi barang itu enggak? Oh enggak. Lah karena apa? Lah karena barang itu menggenapi Geliana 13 ayat 17. Wah, kuno kamu. Ya, kamu sok sok rohani. Kalau saya saudara, kalau kemudian saudara menjadi malu setelah diomongi begitu, saya ingin ngomong sama saudara. Saudara itu tidak perlu malu. Kalau sekalipun ada orang-orang yang satu iman dan satu roh dengan kita juga, tapi mereka terang-terangan menerima tandanya binatang buas itu dan mereka kemudian nunjuk hidung kita, kuno kamu, tidak ngerti teknologi, dan kuno kamu, wong itu gathukmologi, cocokmologi. Saudara itu tidak perlu malu kalau diomongi seperti itu. Dan juga saudara itu tidak perlu takut kalau kita itu harus berbeda dengan dunia ini. Satu hal yang harus kita pegang baik-baik, percayalah Ruach HaKodes masih ada di dunia ini. Amin. Dan kalau Ruach HaKodes masih ada di dunia ini, Ruach HaKodes pasti menolong saudara dan saya. Dialah yang akan membuka jalan untuk kita semua. Amin.
Ya, jadi percayalah, sekarang ini bukan atau belum pengangkatan. Kalau sekarang ini belum pengangkatan, ini kata kuncinya, saudara perhatikan baik-baik. Sekarang ini sudah pengangkatan atau belum? Belum. Kalau sekarang belum pengangkatan, berarti Roh Kudus masih ada enggak? Kalau Roh Kudus masih ada, percayalah, Roh Kuduslah yang nanti akan menolong kita. Dan Roh Kuduslah yang nanti pasti, saya katakan, membuka jalan untuk kita. Amin. Kita mau dihambat, kita mau dipersulit seperti apapun, tapi kalau Roh Kudus itu sudah bekerja, siapa yang bisa membendung kekuatan Bapa Yahweh? Tidak ada satupun. Amin. Ya, percaya saudara, ya, Roh Kudus itu masih ada bersama-sama dengan kita di dunia ini. Dia masih setia menemani saudara dan saya. Dan kalau dia masih setia menemani kita, dialah nanti yang akan buka jalan untuk kita semuanya. Tapi di samping itu saudara, karena memang sebagai garam, kita itu memang dibedakan dari mineral-mineral lainnya. Perhatikan ini baik-baik. Kenapa Yesus sampai mengatakan atem melah haaretz, yang artinya kamulah garam bumi? Karena sebagai garam, kita itu memang dibedakan dari mineral-mineral lainnya. Sekalipun saya katakan mineral lain itu punya keistimewaan, tapi seistimewa apapun mineral itu tetap tidak bisa berfungsi sebagai garam, tidak bisa berfungsi seperti garam. Dan mineral lain itu juga tidak bisa berfungsi sama seperti garam. Pengertian ini saudara, datang dari arti huruf het di dalam kata melah, di mana huruf het itu memiliki arti separate, yang artinya terpisah. Dan terpisah ini berbicara tentang dibedakan. Jadi kita harus ngerti ini saudara, bahwa sebagai mineral, sebagai garam, kita itu memang dibedakan dari mineral-mineral lainnya. Garam itu mineral bukan? Mineral. Tapi kita harus ngerti, kita itu diambil dari mineral yang namanya garam, ya. Kita ditetapkan sebagai mineral yang namanya garam. Dan memang kita itu dibedakan dari mineral-mineral yang lainnya. Sekalipun mineral yang lain itu punya keistimewaannya sendiri, tetapi saya katakan seistimewa apapun mineral itu, tetap dia tidak bisa berfungsi dan menjadi seperti garam. Coba kita buktikan. Romeim atau kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras juga. Kita baca dengan intonasi yang baik. Kita baca pelan-pelan. Kita benar-benar hayati ayat ini saudara. Kita resapi dua ayat ini. Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Di situ dikatakan, oleh karena itu saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Ya, jadi tadi saya katakan kepada saudara, kalau kita itu harus berbeda dengan dunia ini, dengan orang-orang dunia ini, tidak usah malu, tidak usah takut. Kalau kemudian nanti ada orang-orang yang katakanlah satu iman dan satu roh dengan kita, lah orang itu juga nyembah Bapak Yahweh Pak, tapi dia juga pakai tanda binatang itu, bagaimana? Dia juga diisi. Nah nanti kalau pas aku ketemu kan aku bisa dianggap sok rohani, ya sok kitab suciah. Tidak perlu saudara malu diomongi seperti itu, karena keselamatan itu tidak pernah ada sejarahnya yang namanya keselamatan itu gandeng geret. Kitab suci sudah memberitahu ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Terus ada dua orang di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu juga ditinggal. Dua orang di tempat tidur, kan yang paling dekat itu siapa?
suami istri. Sedangkan saudara tahu, ketika suami istri itu dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, dikatakan apa? But they are no more twin, but one flesh. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Satu apa? Satu daging. Bayangkan, suami dan istri itu bukan lagi dua. Ya, sekalipun wujud fisiknya dua, tapi ternyata di alam roh ketika mereka dipersatukan dalam kanopi, di bawah kanopi pernikahan kudus atau di bawah kupah. Dan di situ yang kanopi bagian atas yang melintang di atas itu adalah Hatoteret, yang adalah simbol Bapak Yahweh sendiri yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan kudus. Mereka itu bukan lagi dua, tetapi satu. Di alam roh itu sudah jadi satu kesatuan. Tapi kalau saudara perhatikan ayat itu dikatakan apa? Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Padahal sudah dijadikan berapa tadi? Dipecel-pecel, gue kapak apa dijadiin satu? Jadiin satu. Ya. Nek dicacah-cacah pakai kapak jadi banyak ya wajar. Tapi yang jadi masalah, kitab suci memberitahu, ketika seseorang, dua orang laki-laki dan perempuan isyah itu dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, maka saat itu mereka bukan lagi dua tetapi satu. Tapi anehnya Bapak Yahweh itu juga ngomong, yang satu itu diangkat, yang satunya ditinggal. Ini membuktikan soal keselamatan itu tidak gandeng geret. Kalau saudara malu, gengsi, makan itu gengsi. Ya, saya katakan makan itu malu. Tapi suatu hari kelak, mari kita buktikan sama-sama mana yang benar sesuai dengan kitab suci. Sekarang biarkan saja orang mentertawakan kita. Orang menganggap kita gadok mologi, cocok mologi, biarkan saja. Saya hanya ingin ngomong begini, tertawalah sepuas-puasmu, ya. Nanti suatu hari kelak, kamu yang mentertawakan pengajaran ini, kamu pasti akan nangis dengan kertaan gigi dan penuh dengan ketakutan. Karena apa? Kamu sudah mentertawakan kebenaran. Ya. Jangankan mentertawakan kebenaran, saudara ingat kasusnya Sarah. Sarah itu pernah urusan berat loh sebetulnya sama Bapak Yahweh. Waktu apa? Waktu apa? Waktu diomongi malaikat Yahweh apa? Kamu akan mengandung dan punya anak. Umurnya Sarah berapa? 90 tahun pada waktu itu. Begitu diomongi, istilahnya kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas, sedian bobi umur 90 meteng. Kan gitu. Sebetulnya ketawannya Sarah itu kan sedang ngomong seperti itu. Satu ketawa yang menyiratkan ketidakpercayaan kepada kuasa Bapak Yahweh. Tidak percaya dia mau punya anak, sing ngomong utusannya Bapak Yahweh itu saja sudah dosa loh. Apalagi ini mentertawakan pengajaran yang dasarnya langsung dari kitab suci, bukan karangan manusia. Maka kalau saya, ada orang yang mengatakan gatok mologi, cocok mologi dan mentertawakan, ya sudah, tertawalah, terbahak-bahak dulu. Kalau kamu tidak bertobat, suatu hari kelak aku akan melihat kamu akan nangis dengan ratapan dan kertak gigi yang mengerikan, karena kamu sudah mentertawakan kebenaran. Ya, jadi kalau kita itu belum bisa menerima kebenaran itu, jangan sekali-kali ngejek, jangan sekali-kali mentertawakan. Yang saudara tertawakan itu bukan saya, bukan Pak Lukas, ya, bukan saya, bukan Pak Lukas. Yang saudara sedang tertawakan itu apa kata firman Tuhan. Yang saudara sedang ketawakan itu kitab suci, pengajarannya Yesua. Jadi kalau saudara mentertawakan pengajarannya Yesua, ya tidak lain, saudara itu juga sedang mentertawakan siapa berarti? Ya Yesua sendiri. Jadi jangan macam-macam lah, ya. Karena apa yang kita lakukan itu nanti suatu hari kelak akan kita pertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat mineral-mineral lainnya seperti emas dan berlian,
Memang saya katakan kedua mineral ini punya keistimewaan yang jauh lebih tinggi kalau dibandingkan garam. Di sini tadi kita sudah diberitahu sebagai garam kita memang dibedakan, bahkan berbeda dari mineral-mineral lainnya. Tapi sekalipun mineral yang lain itu punya keistimewaannya sendiri, tapi seistimewa apapun mineral itu tetap tidak bisa berfungsi seperti garam. Memang kalau kita melihat mineral-mineral yang lain seperti emas dan berlian, mereka itu punya keistimewaan yang jauh lebih tinggi kalau dibandingkan garam. Tapi garam itu juga punya keistimewaan yang saya katakan keistimewaannya garam itu tidak dimiliki sama emas dan sama berlian dan juga intan permata. Apalagi kalau kita melihat secara harga, saudara. Ketika mineral ini sangat jauh sekali perbedaannya. Garam itu mungkin bisa saya katakan sebagai mineral yang harganya paling murah, betul? Ya, tinggal kalau saudara mau bikin garam, tinggal saudara uapkan saja air laut, maka akan jadi garam. Bahkan bisa saya katakan tidak ada harganya, gitu loh. Kalau dibandingkan dengan dua mineral yang lain seperti emas yang ada di cincin ini dan berlian yang ada di kepalanya cincin ini tidak ada harganya. Perbandingannya bak langit dan bumi, sangat jauh, saudara. Secara harga bedanya sangat jauh. Tapi coba saudara renungkan, ketika masakanmu itu kurang asin, bisa saudara asinkan pakai emas? Ya, saudara kurang asin, wah bincipi ndak asin, cincinnya copot cemplung ke. Saya mau tanya, bisa saat itu masakanmu jadi asin? Ndak bisa. Itulah keistimewaannya garam. Anehnya Bapak Yahweh itu kok memperumpamakan kita itu seperti seolah-olah ya. Kalau dengan bahasa lain itu seperti memperumpamakan kita dengan barang yang tidak ada harganya. Ya kan kalau kita bandingkan dengan mineral-mineral lainnya, garam itu kan harganya tidak seberapa. Tapi kalau kita renungkan kok Bapak Yahweh ngomongnya Yesus itu tidak ngomong, kamulah berlian dunia. Kamulah emas dunia. Bapak Yahweh ngomong gitu enggak. Tapi Bapak Yahweh ngomongnya apa? Kamulah garam dunia. Di sini saya paham, saudara. Ya. Karena apa? Yesus itu pernah mengatakan, apa yang tidak berharga menurut dunia, itulah yang akan dipakai Bapak Yahweh. Amin. Ya, jadi garam itu kan bisa dikatakan kalau secara harga tidak ada harganya, murah gitu loh. Tapi ternyata justru dari barang yang murah kita diperumpamakan sebagai barang yang murah. Tapi sekalipun kita itu murah, ya diperumpamakan dengan barang yang murah, ternyata keistimewaan kita itu tidak ada sama ini, saudara, berlian sama emas ini. Dan kita membuktikan ketika masakan kita itu kurang asin, kita cemplungi berlian, kita cemplungi emas, berlian 100 karat sekalipun, itu tidak membuat masakan itu kemudian menjadi asin dan bisa diterima lidah kita. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita itu tidak perlu takut kalau harus berbeda dengan dunia ini. Karena sebagai garam, kita itu memang dibedakan dari mineral-mineral yang lainnya. Dan kita itu juga tidak perlu takut, saudara. Kalau kita tidak bisa lagi mendapatkan fasilitas dari dunia ini, tidak perlu takut, tidak usah takut gitu loh ya. Tidak usah takut kalau sampai nanti suatu hari kelak ketika dunia ini yang saya katakan tidak lama lagi akan menjadi tahta setan penuh. Kemudian kalau orang tidak mau menerima tanda itu, dia tidak bisa mendapatkan fasilitas. Saya katakan tidak usah kita takut. Amin. Ya, kita tidak usah takut ketika kita tidak punya kartu akses dari si anti Hamasyah itu. Karena saya percaya, sekali lagi, Ruach HaKodes itu masih ada bersama-sama dengan kita. Kalau Ruach HaKodes itu masih ada bersama-sama dengan kita, maka dialah yang akan menolong kita. Ruach HaKodes lah
yang nanti itu akan buka jalan untuk kita. Ruach HaKodes itu yang akan buka akses untuk kita. Sekalipun saya katakan aturan dunia ini menghimpit kita kanan, kiri, atas, bawah. Tapi ingatlah, masih ada Ruach HaKodes yang tidak kasat mata. Kalau Ruach HaKodes tidak kasat mata, dia bisa dibatasi tidak saudara dengan apapun? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dia mau dibatasi pakai apapun. Manusia boleh membatasi kita seperti halnya ruangan ini. Di atas ada plafon, kanan kiri tembok, depan belakang pintu, bawah jubin. Mau lari kemana juga? Mana coba kita? Mau lari kemana? Tidak ada. Seolah-olah kita tidak ada akses. Dan itu cepat atau lambat, suka atau tidak, akan segera terjadi. Tapi percayalah, kalau kita masih diizinkan masuk dalam fase itu dan belum terjadi pengangkatan saat itu artinya Ruach HaKodes itu masih ada bersama-sama dengan kita. Kalau Roh Kudus masih ada bersama-sama dengan kita, jangan pernah kita takut. Karena saya percaya Roh Kuduslah yang nanti akan buka akses dan buka jalan untuk kita. Saya mau tanya, saudara jawab yang tegas. Saudara percaya? Diberkatilah iman percayamu, Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada malam hari ini. Haleluya.